Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Cahyo, NPM 1904290054. Saya Fakultas Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan sebuah video budidaya kacang kedelai. Jadi sebelum masuk ke videonya, pertama kita harus tahu kacang kedelai itu apa. Kacang kedelai itu sebuah tanaman yang dibudidayakan yang biasanya untuk dikonsumsi. Jadi kacang kedelai itu di Indonesia tersendiri tumbuh dengan baik, tapi kurangnya di Indonesia dalam pengolahan kacang kedelai ini. Jadi cuma sekedar hanya untuk dikonsumsi. Mari kita lihat video Bapak Heru yang mewawancarai usaha tani di daerah Kabupaten Tabu, Jambi. Di situ ada tanaman kacang kedelai. Mari kita lihat videonya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Desa Sumbersari, leres Pak Ji? Sumbersari atau Unit 11, Limbo Ulu, Kabupaten Tebu, Jambi. Kali ini saya bersama Ketua Kelompok Tani Mekarsari. Nah, bersama Pak Parmanto. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Ya Pak, ini kulo penasaran kalih apa tanaman kedelai. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu. Perkenalan, kulo Parmanto, Kelompok Tani Mekarsari, Desa Sumbersari, Kecamatan Limbo Ulu. Untuk tanaman kedelai ini udah 3 kali. Paritas kedelai ini paritas Anjasmoro. Ini turunan dari label kuning. Jadi ini label putih saya tanam, turun nanti ke label biru. Ini benih kedelai Anjasmoro ini umur panen ini 91 hari. Jadi udah 91 hari, tanaman Januari 21 Januari. Jadi kurang lebih 91 hari. Jadi ini pasca panen. Maaf sebelumnya ini Bapak semuanya, karena rumput ini udah disiang 2 kali, ternyata rumputnya makin subur. Dan ini umur jagung, umur kedelai ini 1,5 bulan. Saya tanam tumpang sari jagung. Yang ini namanya Turiman tumpang sari tanaman kedelai jagung. Jadi pajali, padi, sebenarnya padi kedelai, jagung kedelai. Ini berapa luas ini Pak? Yang 1 hektar. Kalau yang di sini 1 hektar. Yang kemarin itu 2 hektar. Untuk bulan April ini kita panen 4 hektar. Oh, panen 4 hektar ya. Tapi terpisah tempatnya Pak Ji? Terpisah. Jadi tanaman kedelai untuk kegiatan program pemerintah dari UPPS kami 5 hektar. Jadi monokultur itu kegiatan kabupaten 40 hektar. Oh, jadi yang sini 5 hektar. Kontrak 40 hektar ini sampai Mei harus habis, tapi tertanam sampai bulan April ini sekitar 32 hektar. Itu yang menangani kelompok tani semua atau ada yang sifatnya pribadi itu Pak? Pribadi ada. Oh, jadi gitu. Kami cuma memandu untuk petani-petani anggota. Jadi silahkan menanam. Jadi saya pandu dari penanaman sampai pasca panen, bahkan dari perawatan. Oke. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini tanaman saya sendiri. Oh gitu. Pribadi saya kelompok nanam. Saya kan sebagai produsen penangkar benih. Jadi kami harus punya kebun benih yang abadi itu 6 hektar. Jadi di sini ada 2 hektar. Jadi ini lebih ke untuk benih Pak J? Ini untuk benih. Nanti yang sortiran yang BR ada BR 1, 2, 3. Jadi yang nanti layak untuk benih setelah keluar label untuk benih. Kalau yang tidak bisa untuk benih untuk konsumsi, yang tidak ada bisa untuk konsumsi untuk kompos ataupun untuk pakan ternak. Oh, iya. Nah, jadi awalnya kelompok tani ini nanam ini pripun Pak? Apakah itu ada semacam dorongan dari pemerintah atau seperti apa Pak? Atau mungkin memang inisiatif warga mriki? Ini kebetulan ada dorongan dari pemerintah, karena di Kabupaten Tebu itu termasuk sentral kedelai se-Sumatera. Jadi untuk mencukupi kebutuhan kabupaten bahkan keluar kabupaten, ini memang dari Tebu itu sentral kedelai. Jadi dengan dipadu bantuan pemerintah, makanya petani mau menanam kedelai. Tapi kalau tidak ada bantuan nanam kedelai,
misalnya swadaya itu kurang beruntung untuk petani kedelai. Tapi kalau ada bantuan dari pemerintah itu sangat menguntungkan bagi petani. Oh iya. Tambah. Bantuan pemerintah seperti apa aja Pak yang diberikan? Kalau yang ini dari kabupaten itu per hektarnya 50 kilo NPK, 2 liter herbisida, 500 gram rhizobium, 40 kilo benih, 4 liter pupuk cair. Oh lumayan Pak ya. Iya. Cukup banyak ini bantuannya, 1 hektarnya udah lumayan sangat membantu kalau itu ya, mulai dari bibit, obat sampai pupuk ya. Nah, iya. Tapi kalau maksimalnya kalau untuk kedelai itu per hektarnya itu dari biaya pengolahan lahan sampai pasca panen itu 6.500.000 Per hektar. per hektar. Jadi kalau memang bantuan itu yang namanya bantuan Iya. mungkin tidak sepenuhnya. Tapi kalau memang itu petani itu tidak ditambah ya mungkin kurang berhasil. Tapi kalau petani mau menambah swadaya untuk supaya berhasil, insya Allah berhasil. Oke. Soalnya kedelai 1 hektar itu bisa menghasilkan 1,6 sampai 1,8 ton. Nah, Kalau yang hasil panen kita dibeli berapa Pak per kilo? tinggal nengok paritasnya dan mutu kedelainya. Ada yang saya beli 7.000, ada yang 6.000, ada yang 5.000. Tinggal mutu gitu ya. kedelainya. Jadi kalau petani itu ingin meningkatkan kualitas yang bagus, ya harus dirawat yang bagus. Oh iya. Kalau memang tidak bagus berarti kan larinya ke konsumsi. Iya. Jadi harganya agak murah. Oke, jadi kalau yang tadi harga 6.000 itu tuh bibit Pak ya? Iya, untuk 7.000 itu untuk benih. Oh iya. Masih disortir lagi. Iya. Ya, ini saya ulang Pak tadi Pak, saya karena saya belum begitu paham Pak ya. Jadi kalau 1 hektar itu perkiraan kalau biaya sendiri itu sekitar 6 juta Pak ya? 6.280.000 itu sampai pasca panen. Sampai pasca panen. Tapi potensinya bisa sampai berapa ton? 1,8 1,8. minimal 1,6. Oke, itu yang sudah ini Pak ya, udah tinggal biji aja ya? Nah, tinggal biji. Itu bersih. Itu biasanya untuk benih kalau 1,6 itu untuk benih aja udah 1 ton. Jadi kalau 1 ton itu bisa harga 8.000, 8,5. Berarti Banyak sangat juga ya. menguntungkan. Iya. Oke, itu tinggal petaninya. Kalau memang petaninya mau merawat dari awal, mudah-mudahan aja. Oke. Nah kalau di sini tuh kok kayak tanahnya itu ada kendala nggak Pak? Kalau tanah itu pada umumnya sekarang ini apalagi lahan replanting ataupun baru dibandingkan dari tahun yang lalu misalnya 80-90 ke bawah itu mungkin struktur tanah sudah ada agak berbeda. Pembukaan baru itu harus memakai tambahan pupuk silumit, pupuk kandang dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di tanah umumnya di Rimbu Bujang, Rimbu Hulu ini mungkin itulah jadi struktur tanah itu perlu. Jadi apalah kalau sumber air memang kedelai itu sangat membutuhkan air di masa pengisian bolong. Jadi masa pengisian bolong itu sangat butuh sekali untuk air. Tapi ini saya nggak lihat sumur gitu Pak. Apa mengandalkan hujan atau? Kalau ini kelantaran jauh dari jangkauan itu mengandalkan air hujan. Tapi yang di belakang rumah kemarin saya pakai sprinkle karena udah saya panen ya sprinkle saya tarik rencana mau saya bajak. Biasanya kalau yang dekat rumah pakai sprinkle. Oh gitu ya Pak. Kalau yang di sini hama gimana Pak? Kalau hama Pak? Kalau hama kedelai itu tinggal cuaca ataupun tiba-tiba kadang ada namanya lemping, ataupun itulah hamanya kedelai dan ulat. Itu kalau memang di masa berbunga itu harus pakai insektisida ataupun pestisida, ataupun nanti setelah itu misalnya ada ulat itu tinggal serangan sekitar umur 28 sampai 30 hari itu kalau ada serangan ulat sudah nampak. Oke. Nah kalau yang hama ini kalau di Sumatera ini kan yang terkenal kan kayak babi gitu Pak, itu kalau hama itu kurang, kalau babi monyet itu kurang suka di tanaman kedelai. Makanya di tebu ini dijadikan sentral kedelai pada umumnya untuk babi ataupun monyet, hama-hama liar itu tidak mau. Ya toh itu mau tidak sehabis, tidak sesuka dengan kayak jagung, kacang tanah, ubi dan lain-lain. Oke, jadi kalau ini ada kontrak sama pemerintah untuk pengadaan benih Pak ya? Iya, kalau kami masih lebih ke sana ya. Benih, untuk pengadaan benih yang untuk ditanam di Kabupaten Tebu.
Oh, yang di tebu aja. Nah, di tebu. Tapi toh itu tebu itu mencukupi, bisa kita melarikan keluar, misalnya Bungo ataupun Merangin, kemarin ke Palembang itu bisa. Oke. Kalau pembinaan dari pemerintah gimana Pak? Ya alhamdulillah pembinaan dari pemerintah, dari BPP ataupun BPL agak lumayan, cuman yaitu tadi kami sendiri setelah ada ikut ataupun pembinaan dari kabupaten maupun dari provinsi, jadi kalau dibilang kami ke pembina swadaya bisa dibilang pembina sukarela karena saya nggak dapat gaji. Oh gitu. Oh artinya Bapak sebagai ketua kelompok tani di sini yang membina anggota Pak ya? Ya. Tapi kalau yang dari pemerintah PPL gitu Pak? Ya bisa. Ya itu PPL, memang PPL juga ya dibina PPL ataupun dibina dari pembina swadaya. Oh, PPL gitu. ya gitu. Oke, ya ini cukup luas 1 hektar. Sementara untuk benih dulu, ini memang satu komoditi yang sebenarnya paling kita butuhkan karena kita masih tergantung impor katanya Pak ya. Iya. Ada nggak Pak keluhan dari anggota gitu Pak untuk tanaman kedelai ini selama 3 kali panen? Untuk kedelai, merawat kedelai itu pupuk 250 kilo. Oh, tadi cuma dibantu 50 Pak ya? 50 kilo. Pancingan aja. Jadi yang namanya bantuan itulah, jadi petani kalau memang misalnya tidak mau menambah dengan pupuk sendiri mungkin kurang Maksimal ya hasilnya ya. Ini kurang maksimal. Ya, tapi kalau untuk penggemburan traktor itu dibantu Pak itu Pak ya? Kalau dibantu itu tidak ada bantuan. Itu tetap saya ya ada bantuan pinjaman. Itu kalau kami yang mengelola pengolahan lahan itu per hektar 2,5 juta. Oh gitu. Per hektarnya 2 juta sampai 2,5. Tapi nengok medan lokasinya lah. Kalau lokasinya seperti ini ya enggak sampai. Oke. Jih Pak, matur nuwun, ini ya cerita-ceritanya mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa ternyata di tanah Rimbu Bujang ini cocok juga ditanami kedelai. Dan mudah-mudahan ya bisa segera terwujud apa yang diharapkan pemerintah ya untuk bisa menjadi sentral kedelai. Oke, jadi mudah-mudahan segera bisa menyebar dan kebutuhan kedelai juga bisa terpenuhi cukup dari dalam Rimbu Bujang saja gitu ya, nggak perlu impor. Pak, matur nuwun. Nah, begitulah hasil wawancara tadi. Saya dapat menyimpulkan bahwa tanaman kacang kedelai ini sebenarnya mampu tumbuh dengan baik di Indonesia. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang membuat tanaman kacang kedelai ini tidak dikembangkan ya di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau jika dikembangkan oleh pemerintah di Indonesia, baik perkembangan dalam membudidayakan kacang kedelai ini, mungkin di Indonesia sendiri akan tercukupi memenuhi kebutuhan konsumen yang mengonsumsi kacang kedelai ini. Karena kita tahu di Indonesia itu sendiri banyak sekali yang mengonsumsi hasil produk dari kacang kedelai ini. Nah, sekianlah dari video saya, kurang lebih saya minta maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.